Pemirsa, kondisi arus lalu lintas jelang Hari Raya Idul Fitri, ruas tol Cipali menuju ke arah tol Palikanci terpantau ramai lancar. Kebijakan sistem satu arah sudah tidak diberlakukan. Memasuki hari pertama Lebaran bagi sebagian masyarakat Indonesia, jalan tol Palikanci terpantau ramai lancar dari arah barat menuju ke wilayah Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, serta lainnya. Kepadatan hanya terjadi di beberapa titik dan tidak berlangsung lama. Diketahui volume kendaraan arus lalu lintas tol Cipali diprediksi meningkat 4% dibanding hari sebelumnya dan terdapat 88.000 kendaraan. Diprediksi masih akan naik menjadi 106.000 kendaraan yang akan melintas di ruas tol Cipali. Pengelola tol Cipali mengimbau pemudik untuk beristirahat di rest area atau di gerbang keluar tol terdekat setelah berkendara 4 jam. Untuk mengetahui pantauan arus mudik di rest area kilometer 207A ruas tol Cipali, kami telah terhubung dengan rekan Ulia Zen Cahyani. Selamat sore, Ulia. Bagaimana kondisi di sana? Baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Kondisi arus lalu lintas di ruas jalan tol Palikanci Cirebon, tepatnya di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di kilometer 207 ini lancar dan para pengemudi dapat melaju hingga ke batas kecepatan maksimal. Dan memang kemacetan ini hanya terjadi di beberapa titik dan beberapa waktu. Salah satunya memang di kilometer 130A yang memang di sana ada rest area, sehingga para pengendara ini mengantre untuk keluar dan masuk dari rest area. Sementara itu Zila dan juga pemirsa, untuk penerapan rekayasa lalu lintas, yakni sistem one way atau satu arah yang diterapkan dari kilometer 72 hingga kilometer 414 di Kalikangkung sudah diperhatikan dan sudah tidak diberlakukan, sehingga memang untuk arus lalu lintas sendiri di sini lancar dan memang cenderung sepi begitu Zila dan juga pemirsa. Namun sementara itu memang hari ini memasuki hari pertama Lebaran bagi sebagian masyarakat, khususnya untuk umat Muslim Muhammadiyah yang sudah melaksanakan hari raya pada hari ini. Meski demikian memang masih banyak atau sebagian para masyarakat ini melaksanakan perjalanan mudiknya. Dibuktikan dengan ramainya kondisi rest area, khususnya di tempat saat ini kami melaporkan, yakni di rest area 207A. Ini memang banyak sekali masyarakat yang mampir atau singgah untuk beristirahat di rest area, begitu Zila dan juga pemirsa. Namun pemirsa, bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan mudiknya, walaupun memang kondisi arus lalu lintas ini masih lancar, namun tetap kami imbau untuk mematuhi aturan selama melaksanakan perjalanan mudik dan juga melengkapi kebutuhan pribadi hingga bahan bakar agar perjalanan mudik Anda terus lancar. Begitu, kami kembalikan ke studio kepada Anda Zila. Jika dibandingkan dengan kondisi tahun lalu begitu, bagaimana kondisi saat ini? Maksudnya apakah lebih lengang dibandingkan dengan tahun lalu atau bagaimana? Baik Zila, jika kita bandingkan kondisi arus lalu lintas mudik dengan tahun lalu, memang adanya peningkatan volume kendaraan yang memang diprediksi ini hingga mencapai 42% pemudik yang melaksanakan perjalanan mudik dari arah barat ke arah timur memang cenderung hampir sama begitu Zila dan juga pemirsa. Memang pada jam-jam tertentu seperti memang saat ini sore hari ya, ini cenderung memang sudah lancar. Dan memang ini kemacetan sering terjadi di jam-jam tertentu saja, seperti di jam setelah sahur dan juga di jam-jam buka puasa. Dan ini memang banyak dari para pemudik yang menyebabkan kemacetan karena singgah di rest area. Jadi banyak kendaraan yang mengantre masuk untuk beristirahat di rest area dan juga keluar dari rest area. Begitu Zila. Cipali sendiri arus mudik ini udah terjadi atau kapan tepatnya terjadi arus mudik? Puncak arus mudik maksud kami. Baik Zila. Baik,
puncak arus mudik sendiri dari tol Cipali yang memang dari gerbang tol Cikampek menuju ke arah Palimanan dan menuju ke arah timur selanjutnya, ini puncak arus mudik sudah terjadi pada tanggal 19 dan 20 dan juga itu pada waktu-waktu tertentu seperti tadi kami sudah menyampaikan, yakni seperti di jam-jam setelah sahur dan juga jam buka puasa. Namun kami belum bisa memprediksi pada hari esok yang merupakan juga hari pertama Lebaran bagi sebagian umat Muslim yang belum melaksanakan Lebaran atau merayakan hari raya. Begitu kami akan pantau terus bagaimana apakah hari esok akan menjadi puncak arus mudik yang akan menyebabkan banyak kemacetan yang mengular di sepanjang jalan tol Cipali khususnya. Begitu Zila. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ulia Zen Cahyani dari Rest Area Kilometer 207A Ruas Tol Cipali. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, satu hari jelang Lebaran Idul Fitri 2023, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Kepolisian telah menghentikan rekayasa lalu lintas. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan tidak terjadi antrian yang signifikan. Jasa Marga mencatat sebanyak 11.000 kendaraan yang melintas di gerbang tol Cikampek Utama dengan mayoritas mengarah ke Palimanan. Untuk rekayasa arus lalu lintas seperti one way dan kontraflow juga sudah dihentikan. Kepolisian kembali menerapkan lalu lintas normal atau open traffic. Namun apabila nantinya terjadi kepadatan atau penumpukan kendaraan, maka sistem kontraflow atau one way akan kembali diberlakukan. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, juga situasi terkini di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat juga terlihat ramai lancar. Meskipun volume kendaraan masih meningkat, namun sejak pagi tadi pantauan lalu lintas di kawasan Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih ramai lancar. Informasi dari petugas gabungan, kenaikan volume kendaraan di kawasan Limbangan sudah mencapai 90%. Dari pukul 8 pagi kemarin hingga siang ini tercatat sudah 95.000 kendaraan telah melintas dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Pemudik diharapkan tetap waspada dan berhati-hati dikarenakan banyak jalanan yang berliku-liku dan naik turun sehingga rawan akan terjadi kecelakaan. Untuk mengetahui pantauan arus mudik di gerbang tol Cikampek Utama dan kawasan Lingkar Gentong, kami telah terhubung dengan Ayu Pratiwi dan Salam Rahmat. Selamat sore rekan-rekan. Saya ke Ayu Pratiwi terlebih dahulu. Ayu Pratiwi, bagaimana kondisi arus lalu lintas atau arus mudik di sana? Ya, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Situasi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dan cukup lengang jika dibandingkan dengan arus lalu lintas kemarin. Tercatat sudah ada lebih dari 27.000 kendaraan yang melintas sejak pukul 6 pagi hingga saat ini. Tentu jumlah ini berbeda jika dibandingkan dengan kemarin, Zila dan juga pemirsa. Pada saat kemarin di jam yang sama sudah mencapai 90.000 kendaraan yang melintas. Tentu ini berarti terjadi penurunan volume kendaraan sehingga memang hingga saat ini rekayasa lalu lintas sudah diberhentikan. Sebelumnya memang ada kontraflow dari kilometer 36 hingga kilometer 70 dan dilanjutkan dengan one way dari kilometer 72 hingga gerbang tol Kalingkangkung. Saat ini ruas tol Jakarta Cikampek sudah dibuka dengan normal. Para pengemudi dari arah Cikopo, Bandung sudah dapat melintas ke arah Jakarta. Dan ini tentu rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Nantinya jika memang terjadi peningkatan volume kembali, maka tidak menutup kemungkinan rekayasa lalu lintas ini akan diberlakukan kembali. Diprediksi arus mudik sudah, maksud kami puncak arus mudik sudah terjadi dari tanggal 18 hingga kemarin di tanggal 20 April 2023. Karena dari PT Jasa Marga mencatat ada lebih dari 163.000 kendaraan yang melintas
lintas, dan jumlah ini merupakan jumlah yang sangat tinggi, ada peningkatan 20% jika dibandingkan dengan data tahun 2019 hingga 2022. Tentu dari PT Jasa Marga juga kemarin sudah membuka gardu tol sebanyak 30 gardu tol, padahal dari tahun-tahun sebelumnya maksimal gardu tol hanya dibuka sebanyak 23 gardu saja. Demikian dari Cikampek Utama, kembali ke studio. Baik Ayu, kalau untuk kontraflow dan tadi kan sudah ditutup, sudah tidak diberlakukan lagi satu arah, dan kontraflow itu dimulai sejak pukul berapa dan kapan nantinya akan diberlakukan kembali? Baik Jila dan juga pemirsa, untuk rekayasa lalu lintas atau lebih tepatnya kontraflow dan juga one way sudah tidak diberlakukan sejak jam 12 malam tadi. Itu sesuai dengan rencana karena melihat volume kendaraan ada penurunan per jamnya, di mana sebelumnya ada peningkatan volume kendaraan, bahkan kendaraan yang melintas di angka 6.550 kendaraan per jamnya. Namun setelah dievaluasi pada pukul 10 malam tadi, ternyata yang melintas ada di angka 4.450, sehingga dari pihak kepolisian menutup akses untuk rekayasa lalu lintas sesuai dengan jadwalnya di jam 12 malam. Namun jika kita berbicara terkait kapankah rekayasa lalu lintas akan diberlakukan kembali, itu tergantung dari volume kendaraan yang nantinya ada di ruas jalan tol Cikampek Utama ini. Jika nantinya memang volume kendaraan meningkat kembali bahkan lebih dari 4.500 per jamnya, maka secara otomatis rekayasa lalu lintas akan diberlakukan kembali. Namun jika volume kendaraan masih di bawah dari 4.500 per jamnya, maka rekayasa lalu lintas belum diberlakukan. Dan ada tambahan informasi yang menarik Jila dan juga pemirsa, bahwa saat ini terkhusus untuk besok tanggal 22 April 2023 sejumlah rest area akan menggelar sholat Id atau sholat Idul Fitri, diantaranya untuk lingkar Jakarta Cikampek ada di kilometer 9, kilometer 16, kilometer 39, kilometer 42, dan kilometer 52. Zila. Baik, Ayu, kalau untuk besok nih, ini kan hari satu atau satu hari jelang Lebaran gitu kan, meskipun sudah ada yang Lebaran gitu hari ini, tapi prediksi Anda, pemantauan Anda di lapangan besok akan seperti apa arus mudik atau lalu lintas di sana? Ya, baik Jila dan juga pemirsa, jika saya boleh memprediksi, prediksi saya kemungkinan besar peningkatan volume kendaraan akan terjadi nanti malam. Karena mengingat jika kita melihat besok Lebaran dan ada juga beberapa dari saudara kita yang Lebarannya baru besok dan saat ini masih berpuasa, tentu nanti biasanya jam-jam favorit yang dilalui oleh para pemudik itu adalah jam setelah berbuka puasa. Jadi di rentan jam 7 hingga jam 9 para pemudik biasanya akan memadati ruas jalan tol Cikampek ini, Zila. Jadi prediksi saya kemungkinan besar akan dipenuhi oleh para pemudik di jam tersebut, dan memang juga disampaikan dari PT Jasa Marga bahwa sebanyak 26,4% dari masyarakat belum mudik yang melewati jalan tol Cikampek Utama ini, sehingga itu sudah pasti nantinya berarti ada lebih dari 200.000 kendaraan lagi yang belum melintas di gerbang tol Cikampek Utama ini, Zila. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi, dan sekarang kita akan lihat kondisi lalu lintas atau arus mudik di Jalan Raya Gentong. Sudah ada Salam Rahmat di sana. Salam, selamat sore, bagaimana kondisi di sana? Ya, baik, selamat sore Zila dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini, arus lalu lintas di kawasan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat ini sudah terpantau normal, di mana saat ini sudah terjadi adanya penurunan jumlah volume kendaraan di kawasan jalur selatan ini sejak pagi hari tadi. Berbeda situasinya selama beberapa hari belakangan yang memang sempat terjadi adanya kepadatan dan juga ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, bahkan hingga di titik Simpang Malangbong. Bahkan kemacetan sendiri pada hari kemarin ini mencapai puncaknya hingga di kawasan di pos terpadu Limbangan Polres Garut, Jawa Barat. Sementara itu, Zila dan juga pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, ini menyebut bahwasannya di momen arus mudik 2023 ini, terutama di jalur selatan Tasikmalaya, ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga 240% pemudik melintasi di kawasan jalur selatan ini. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa untuk mengurai kemacetan, ini penerapan rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem one way sepenggal dan juga one way satu arah ini nantinya akan diberlakukan secara situasional jika nantinya mulai terlihat adanya ketersendatan arus lalu lintas.
Dan yang perlu diperhatikan oleh para pemudik nantinya jika melintas di kawasan jalur selatan ini, terutama di kawasan jalur Lingkar Gentong, adalah terkait dengan keberadaan pasar tumpah, lalu juga adanya persimpangan jalan dan juga adanya lalu lintas ataupun juga penurunan laju kecepatan kendaraan lantaran di kawasan wilayah jalur Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun sehingga rawan terjadi adanya kecelakaan. Dan juga di kawasan Lingkar Gentong ini kondisinya juga cukup minim penerangan sehingga kami juga menghimbau kepada Anda pemirsa, tidak henti-hentinya kami menghimbau untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan selama melakukan aktivitas perjalanan mudik menuju ke kampung halamannya. Zila. Baik, memang di Gentong ini rawan sekali kecelakaan dan juga kemacetan dari dulu pas kalau masa arus mudik. Terima kasih, salam rahmat atas laporan Anda dari jalur kawasan Jalan Raya Gentong. Dan juga tadi sebelumnya ada Ayu Pratiwi dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Selamat bertugas kembali, teman-teman. Pemirsa, tempat beristirahat dan servis kendaraan menjadi salah satu fasilitas penting bagi pemudik. Selain untuk beristirahat, warga pun bisa memperbaiki kendaraannya bila bermasalah saat mudik. Pemirsa, saat ini kami berada di Hyundai Service Point yang berada di Tol Kanci, kilometer 207A, Cirebon, Jawa Barat. Bagi para pengguna Hyundai, di sini memang disediakan berbagai fasilitas untuk menunjang stamina tubuh Anda dan kendaraan Anda setelah melakukan perjalanan panjang. Anda dan juga keluarga dapat beristirahat dengan nyaman karena memang terdapat wifi gratis dengan ruangan yang ber-AC dan dilengkapi dengan dipenuhinya ada snack dan juga minuman. Nah, sementara Anda beristirahat dengan nyaman, di sini kendaraan Anda juga dapat menikmati berbagai fasilitas. Adanya layanan perbaikan emergensi, ini artinya Anda tidak perlu khawatir jika mobil Anda bermasalah setelah melakukan perjalanan panjang. Di sini juga ada isi angin gratis. Nah, Anda juga tidak perlu khawatir jika mobil Anda kotor, ini ada layanan waterless car wash. Nah, ini nih yang paling penting pemirsa. Bagi Anda yang melakukan perjalanan mudik dengan menggunakan mobil listrik, di sini juga ada charging station. Nah, bagi Anda yang memang kelelahan di jalan dan juga membutuhkan istirahat di service point ini, ada juga pembagian kopi sehingga Anda bisa santai sambil menikmati kopi untuk nantinya melanjutkan perjalanan yang panjang. Hyundai Service Point ini dapat Anda temukan di rest area Tol Cikampek kilometer 57, Tol Kanci kilometer 207A, Tol Brebes kilometer 260B dan Situbondo. Dari Cirebon, Jawa Barat, Yola Duyanti bersama juru kamera Ilham Elias dan Eri Nugraha, iNews melaporkan.